Halo semuanya, nama saya Puji Aditya Marbun dengan NIM 217165004. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan buku karya R. Suroso. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. PIH, pengantar ilmu hukum bila dikendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Dalam makna pengantar, berarti membawa tempat yang dituju dalam bahasa inleading Belanda dan introduction Inggris yang berarti memperkenalkan. Pengertian dari segi ilmu hukum mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum. Antara lain, Krauss memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendapat para pakar hukum. Dr. Sujono Dwijosisworo menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedai hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu hukum. Ilmu ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Sejarah tingkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah tersendiri. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Istilah PIH sudah dipelajari berbagai terjemahan, sampai sekarang dijadikan dasar kuliah di setiap perguruan tinggi. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian daripada ilmu hukum. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pelajaran pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya, apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rechts. Rechts mengandung pengertian kewibawaan dan hukum, atau rechts itu ditaati orang yang secara sukarela. Hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian rechts dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Ketiga, ius. Dari segi etimologi, bahwa ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan. Ius titia yang mempunyai tiga unsur, wibawa, keadilan, dan tata kedamaian. 4. Lex. Kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Prof. Dr. P. Bors. Menurutnya, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, Prof. Dr. Van Kaan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Hukum dalam berbagai arti. Pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis, seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, dalam hal ini badan legislatif, misalnya UU dibuat oleh presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. 2. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum dalam arti petugas, penegak hukum, mereka terutama orang awam yang dalam istilah Apeldoorn, man in the street.
melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Menurut Surojo Wingjo Dipuro. Peran dan fungsi hukum. Hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Fungsi hukum yang pertama adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan. Tujuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Kodifikasi hukum dan perkembangan. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar dapat suatu kesatuan hukum dalam suatu kepastian hukum, aliran-aliran hukum. Yang pertama adalah aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang kedua, bahwa di luar undang-undang ini tidak ada hukum. Yang kedua, aliran Rechtsrechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Yang ketiga adalah aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangannya lebih lanjut pada dewasa ini, pandangan-pandangan terhadap hukum ada perubahan-perubahan karena yang pertama, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan UU ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang kehendaki serta dimaksud oleh pembuat UU. Macam-macam dari metode penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan penafsiran sosiologis. Pengisian kekuasaan umum. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pendapat sebagai pakar hukum. Algra berpendapat bahwa sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Panapedo berpendapat bahwa sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenalnya secara historis, dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. C. Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Satu cara pembentukan undang-undang. Cara pembentukan UU dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam material ini maksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Tata jenjang
perundang-undangan. Jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengikat badan dan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang terhadap lingkungannya. Hak menguji. Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penggolongan dan klasifikasi umum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi-segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kaidah kepercayaan, lalu kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok. Ini adalah kaidah agama atau kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama adalah hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Yang kedua adalah hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut pandangan dunia, setiap manusia menjadi subjek hukum sejak dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Yang kedua, pandangan agama. Agama menegaskan bahwa manusia adalah sebagai subjek hukum, sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Yang ketiga, pandangan hukum di Indonesia. Yang pertama, bahwa setiap manusia adalah penduduk. Lalu asas tersebut dalam Undang-Undang 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Peristiwa hukum, peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh kelahiran, kematian, dan pendudukan tanah. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah antar dua orang atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini ada hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan yang disebut hak, which atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum. Misalnya jual beli dari satu pasal hukum objektif, pasal 1474 KUH Perdata. Pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak untuk kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Macam dan jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu.
lalu hubungan hukumnya bersegi dua, dan hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hak. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak ini merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Macam-macam hak itu ada dua, hak mutlak dan hak relatif. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan bukan hukum adalah untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Akibat hukum. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan biologis, yang kedua persamaan nasib, ketiga persamaan kepentingan, dan persamaan ideologi. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya. Masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi dan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala kehidupan dibicarakan. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.